Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Kita kembali dalam kuliah kualitatif ya. Kali ini akan membahas kode dan child code ya dalam NVivo. Jadi bagaimana membuat coding dan subcoding. Biasa juga kita mengenal node dan subnode ya dalam NVivo. Langkah pertama, kita masuk dulu ke file ya. Yang tadi sudah kita import, ada isinya file. Kali ini saya memberikan contoh salah satu file wawancara tentang partner delivery message ya. Nah, kalau kita masuk ke file, akan muncul beberapa file data wawancara atau data FGD ya, atau data ibu-ibu apa saja yang ibu masukkan dalam import file tadi. Setelah itu kemudian kita bisa mengklik salah satu wawancara, dalam hal ini adalah kode AND ya. Jangan lupa untuk selalu menyembunyikan nama pada atau memberikan inisial sebagai bentuk perlindungan etik ya terhadap responden kita atau partisipan yang ikut serta dalam penelitian kita. Nah, kalau kita lihat di sini ada wawancara yang sebetulnya juga tidak panjang ya. Inilah yang kemudian nanti akan kita buat kode dan subkodenya ya, subcodingnya. Nah, ibu-ibu kita bisa melihat setelah tadi membuka file ya, langkah selanjutnya untuk membuat kode adalah yang pertama kita membaca ya. Karena kita tahu dalam kualitatif itu kan memang selalu dikatakan bahwa peneliti itu adalah instrumennya sendiri. Jadi kemampuan kita dalam membaca satu fenomena, satu situasi ya, atau satu hasil wawancara, FGD dan seterusnya, itu memang sangat tergantung dari penelitinya sendiri ya, dari pengalaman, kemudian pemahaman terhadap fenomena atau situasi tersebut. Nah, kalau kita melihat di sini, saya akan mulai mengkode ya. Di sini stres ya. Kalau kita baca kan sebelumnya ini hanya informasi ya, yang diwawancara itu N, 27 tahun, kemudian dia lulusan SMA, anaknya ada 2, kerjaannya adalah karyawan swasta. Nah, dia menyatakan bahwa ini wawancaranya kurang lebih sebetulnya apa yang membuat dia stres sebagai ibu rumah tangga ya kira-kira. Kemudian di sini dia nyatakan stres yang paling berat itu kalau mengasuh balita itu adalah kalau anaknya sakit ya. Nah, ketika kita mendapatkan informasi itu kan berarti terbayang dong sebagai seorang peneliti bahwa informasi ini terkait dengan sumber stres ya. Kalau dia bilang, oh saya stres karena anak saya sakit, berarti sumber stresnya adalah itu adalah sumber stres ya. Jadi atau penyebab stres gitu. Nah, jadi dari situ kemudian kita mengarahkan kursor kita ya pada pernyataan itu. Kemudian kita akan kode pernyataan itu sebagai sumber atau penyebab stres ya. Jadi kita arahkan kursornya ke situ, kemudian klik kanan, nanti kemudian muncul kode selection. Kita klik itu ya. Setelah kita klik kode selection tadi, itu akan muncul kode ya. Ada kode, sentiment, relationship, dan case. Nanti kita klik kode, lalu kemudian kita klik kode ya. Nanti kemudian akan muncul create new ya. Nah, di situ kemudian kita akan muncul daftar kode baru yang kita isi. Kita isi di situ dengan penyebab stres ya. Kita menyelesaikan satu kode, kita kemudian melihat kembali kata-kata selanjutnya ya. Dia nyatakan di sini bahwa pernah minum madu, kemudian pernah juga minum jahe ya. Lalu enaknya katanya menurunkan stres itu pergi jalan sama teman-teman, nongkrong, karaoke, kemudian juga melakukan kegiatan ya, berupa mengaji dan tahajud. Nah,
kalau kita lihat ini ya, bisa juga ya dipijat ya. Jadi kalau kita lihat kan keseluruhan setakan sumber stresnya bercerita bahwa ada aktivitas yang kemudian kalau dia lakukan itu bisa menurunkan ya, atau paling tidak menangani stres yang dialaminya ya, yaitu jahe, kemudian jalan sama teman ya, ataupun melakukan aktivitas ritual. Nah, kalau kita lihat sekali lagi ini sangat dikembalikan kepada kemampuan peneliti memang ya. Kode yang kedua seharusnya adalah strategi mengatasi stres kan? Ya, jadi setelah ada kode yang pertama itu penyebab stres, sekarang yang kedua terlihat dari wawancara bahwa ada satu fenomena lagi yang muncul, yaitu dari pernyataan itu adalah strategi mengatasi stres. Maka kita buat kode baru dengan proses yang sama dengan tadi ya. Iya, jika masih ada lagi wawancara, jadi kita akan seandainya ada lagi pernyataan-pernyataan setelahnya, kita bisa membuat kode-kode yang baru. Tapi saya kira dalam pernyataannya ini untuk sementara ada 2 kode ya, yaitu bagaimana apa penyebab stresnya dan bagaimana strategi mengatasi stres ya. Nah, kalau kita lihat ketika dia berbicara tentang mengatasi stres, tadi kan kalau dia bicara sumber stres itu karena mengasuh balita yang sakit ya, itu hanya satu yang dia ceritakan. Tapi ketika dia bilang cara saya mengatasi stres itu adalah dengan minum madu, jahe, tahajud misalnya, atau jalan sama teman-temannya, itu kan dia mengemukakan beberapa strategi yang dia gunakan ya untuk meredakan stresnya. Nah, kita bisa mengkode di sini ya. Kita bisa membuat subkode. Jadi di bawah strategi mengatasi stres, kita bisa membuat subkode. Caranya adalah dengan kita mengklik ya. Misalnya contoh yang kita buat subkodenya di sini adalah, harusnya tadi madu dulu ya, baru jahe ya. Bagus kalau stres itu adalah jahe. Jadi kita klik ya. Jadi setiap kali kita akan membuat coding ya, mau itu kode atau subkode, kita mengklik dulu ya bagian yang ingin kita kode, kemudian kita klik kanan, nanti muncul lagi new selection ya. Baru kemudian muncul yang di sini, kita nanti klik di strategi mengatasi stres itu, kita klik kanan ya. Nanti muncul lagi di situ new child code ya. Nanti kita tulis di situ minum jahe.